tahu aku kemarin ada hubungan settingan. Settingan dalam arti seperti apa tuh? Pacaran. Ya pacaran settingan. Nah itu ada pernah kerjasama dengan Vicky atau apa? Kerjasama kontrak settingan kemarin sih. Ya itu aja ya, nggak ada kerjasama lain, itu aja. Settingan maksudnya kerjasama dalam seperti apa sih? MOU-nya maksudnya gitu? MOU-nya kita menjadi pasangan, pacaran dengan rentan waktu yang ditentukan waktu itu 4 atau 6 bulan. Setelah itu nanti diiming-imingi acara ada dapat program, tapi karena programnya nggak jalan-jalan juga, jadi aku mengakhiri kontraknya. Ya udah akhirnya ya udah selesai gitu aja. Awalnya rayu-rayuannya gimana sih Gi sampai akhirnya lu mau dipacarin walaupun dianggap settingan gitu? Aku sih udah sering jelasin ini ya. Sebenarnya malas juga sih menjelasin lagi, cuma yang jelas seorang Kak Angel aja bisa tertipu sama rayuannya, apalagi aku gitu loh, yang orang awam yang masih meraba-raba di dunia entertain ini. Jadi mulanya tuh dari settingan pacaran sampai ke program gitu ya, Gi ya? Ya, dengan alasan nanti dapat program kalau udah sama-sama. Berarti awalnya dia yang menawarkan Anggi ya? Karena memang sebelumnya memang udah ada ini sih, udah ada masalah utang piutang sih beliau sama aku gitu. Itu utang piutang itu berupa kerjasama atau apa gitu? Satu hari setelah penggerebekan ya, aku ingat banget, aku lagi di Palembang, soalnya dia telepon masih ada chat nih juga mau pinjam uang gitu. Total uang yang dipinjam berapa ini? Jelas hampir 100 lah buat aku tukar. Itu di luar angka settingan atau seperti apa nih? Itu baru angka settingannya aja. Terus belum yang lain-lain, beda lagi. Yang lain-lain itu maksudnya dalam bentuk kerjasama atau seperti apa? Yang lain-lain itu ya banyak lah, susah menjelasinnya. Jelas ya aku merasa rugi banget gitu, kayak di hipnotis gitu ya, kayak diiming-imingin, terus dia bilang udah tenang aja nggak apa-apa, bayar aja nggak apa-apa gitu. Yang Anggi merasa banget tertipu apa sih sebenarnya? Yang merasa banget itu yaitu kepiawaian dia dalam memainkan karakter ya. Jadi udah kayak aku ngerasa kayak roller coaster gitu, kayak aku lagi main lagi masa tenang, tapi tiba-tiba dia langsung bikin cerita kegaduhan apa yang akhirnya aku disuruh untuk menyelesaikan masalahnya, kayak gitu sih. Itu sih yang bikin aku sakit hati itu, kalau dia bisa menipu. Ya wajar lah kalau Angel Elga bikin statement dia dijebak gitu ya, karena memang aku sendiri juga ngerasain kok, kayak aku ngerasa kayak dijebak, kayak dimanipulasi dengan cerita-cerita dia supaya aku percaya dan kasihan. Gi, dengan adanya Vicky tertangkap nih Gi, ya kan, itu suatu apa ya, bisa dibilang ganjaran bukan sih buat si Vicky sendiri? Dengan adanya dia ditangkap sih, menurut aku ini sebuah karma ya, dan salah satu doa aku juga. Kan aku kemarin berpikirnya aku mau laporin dia ke polisi, aku mau bawa ke ranah hukum, karena juga kebetulan juga teman-temanku banyak yang mau bantu gitu ya, pengacara. Cuman aku pikir lagi, buang-buang waktu. Kalau misalkan aku mau urus ini aja, kasus Angel aja kan butuh waktu hampir 2 tahun ya, kalau nggak salah 2019 kan penggerbekan itu, sekarang 2020, 1 tahun lah ya, butuh prosesnya panjang. Jadi aku pikir aku nggak mau laporin, tapi ya namanya sakit hati, kecewa, dendam. Kemarin sempet ada, cuman aku cuma berdoa sama Allah, ya Allah, semoga apa yang tangisan aku, doa aku, sujud aku gitu sama Allah didengar, paling enggak ya itulah, akhirnya dikasih ganjaran buat orang yang dinyakitin. Karena aku yakin kok doa orang, dan menurut aku ini salah satu doa orang yang teraniaya itu doa yang mustajab, yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut aku buat
sosok dia itu nggak usah bawa agama, bilang apa sih demi Allah apalah segala macem, tapi kelakuannya nggak benar, sana sini ada banyak masalah. Menurut aku sih ya pada akhirnya nanti itu semua akan berbalik lagi ke kita gitu loh, yang buruknya akan balik ke kita kayak sekarang kan akhirnya ya hukum berjalan gitu, dia sekarang posisinya di itu ya Salemba. Di saat Vicky ditangkap, Anggi sendiri mendapat informasi dari mana sih? Dari teman? Dari teman, banyak teman aku yang ngechat, yang ngasih tahu. Aku bilang ya udah. Terus banyak juga yang nanya, lu seneng nggak? Di satu sisi aku kasihan sama keluarganya Vicky ya, sama anaknya dia, sama anak pertamanya Cinta, sama anak keduanya Mano, sama anak ketiganya Ben gitu ya. Cuman masalahnya ya kenapa kok ya dia nggak kasihan sama anak-anak sendiri, sedangkan aku yang orang lain aja itu kasihan gitu, lihat dampaknya buat mereka ke depannya nanti seperti apa, bapaknya nanti diomongin begini begitu. Belum lagi ini kan kasus yang sekarang kita ketahui, ini kasus tentang pencemaran nama baik. Kasus yang kemarin itu kan penipuan gitu loh, masa nggak jera-jera nggak kasihan sama anak itu sih. Jadi saat waktu yang kamu merasa tertipu, kamu ada nggak sih itikat baik untuk ngobrol dengan Vicky untuk mengembalikan uang atau apa? Untuk mengembalikan uang aku yakin dia nggak mampu mengembalikan uang karena ya apa ya karena memang kesulitan ekonomi dia dari pertama kali aku kenal memang susah ya, dia sih sampai itu gitu kan, uang gitu kan, menyangkut masalah uang gitu. Sekarang sih aku lebih ke udahlah jalanin hidup masing-masing, hidup yang benar, hidup yang dengan karya, dengan prestasi, bukan dengan sensasi, dengan gimmick yang harus membawa semua media untuk di set ngegerebek rumah orang gitu loh. Kalau memang punya masalah ya udah selesaiin aja berdua gitu, apalagi masalah rumah tangga, jangan bawa media akhirnya jadi dar gitu kan, jadi meledak. Dan sekarang kalau menurut aku ganjaran untuk seorang raja gimmick sih, dia pantas mendapatkan ini semua. Kan ini yang dia mau semua orang kaget dengan dia, semua orang melihat dia. Sekarang kan semua orang melihat dia. Aku lihat di media-media juga, semua media juga beritain tentang dia. Ya setiap ada konsekuensinya gitu setiap perbuatan. Dan satu lagi aku lupa, aku ada lagu sih sebenarnya buat dia yang aku ciptakan, intinya punya pacar cukup satu aja jangan banyak-banyak gitu. Iya, kamu ada rencana untuk besuk nggak sih? Aku mau doain aja, nggak ada mau besok-besok nggak ada, karena emang udah putus komunikasi, karena dari dianya sendiri nggak ada etikat baik, aku minta maaf karena udah ingkar janji gitu, nggak ada. Sementara aku udah berbaik hati, aku udah maafin, aku nggak membawa ke ranah hukum walaupun dia sudah melanggar kontrak MOU-nya. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke Vicky. Aku yang mau disampaikan cuma satu, udah berhenti, jangan lagi gimmick-gimmick yang akhirnya merugikan diri sendiri gitu loh. Terus sama jangan lagi nyakitin orang lain, apalagi sampai nipu orang, gitu aja. Secara spesifik angkanya berapa sih? Berapa ratus juta, berapa puluh juta?